Haleluya, puji Tuhan. Shalom, umat Tuhan yang diberkati, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saudara berada, terkhusus jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe, Mentari Kod, Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat bertemu kembali saudaraku, apa kabar hari ini semuanya? Saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan baik dan penuh sukacita, amin. Dan selamat hari Natal, karena ini masih suasana Natal. Dan saudaraku, sebentar kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, yang adalah sumber pengharapan kita, sumber kekuatan, sukacita, bahkan sumber berkat-berkat kita, amin. Oleh karena itu, saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami kenal, kami sembah, kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengakui, menyadari kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kalau hari ini kami masih bisa datang memuji menyembah-Mu, bersyukur kepadamu terlebih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan lewat firman-Mu kepada setiap kami. Berkati kami lewat firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah sumber segala yang terbaik bagi kami. Urapi hamba secara khusus, berikan hamba pengetahuan, hikmat, pencerahan yang daripada Tuhan. Dan hamba berdoa berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, terlebih khusus di GBI Bahasa Bandar Sanwe, Mentari Kod, Kuala Lumpur, Malaysia Tuhan. Lawat kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, membangkitkan semangat gairah kami, dan membawa kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, tidak lama-lama, mari kita buka surat cintanya Tuhan, itu Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan bacakan buat kita semuanya, terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 saja. Saya bacakan buat kita semuanya. Pastikan saudara semuanya mengikutinya dalam Alkitab saudara. Judulnya di atas, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua untuk malam ini, saudaraku. Berkaitan dengan perayaan Natal kita yang kita rayakan kemarin, saudara. Hari ini saya berikan tema kita berkat-berkat Natal. Nah, kenapa saya buat berkat-berkat Natal? Karena berkat Natal itu sangat-sangat banyak sekali. Oleh karena itu saya buat temanya berkat-berkat Natal. Saya percaya semua kita pasti mau diberkati lebih lagi. Terlebih berkat-berkat Natal itu menyertai hidup kita semuanya. Amin. Nah, dari pembahasan ini saudara, dari judulnya di atas, hidup orang Kristen. Saya percaya judul ini bukan asal-asalan. Saya percaya dibuat judul ini supaya kita juga lebih mengerti ya, apa maksud yang disampaikan di perikop ini. Namanya hidup orang Kristen. Nah, saya yakin berarti tidak sama hidup orang Kristen itu ada bedanya dengan hidup orang yang bukan Kristen. Pasti ada bedanya, saudara. Nah, di situ dulu. Oleh karena itu kita mau melihat
bagaimana sebenarnya seharusnya kehidupan seorang Kristen, seorang percaya kepada Yesus. Karena Kristen itu yang kita tahu adalah pengikut Kristus. Nah, ayat 7 tadi dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang ayat ini dari dulu, tetapi khususnya buat kita hari ini, saat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, kata firman Tuhan, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, saya yakin maksudnya ya salah satu, kita bukan lagi di awal zaman dan kita juga bukan berada di pertengahan zaman. Tetapi kita tahu semuanya bahwa kita sudah ada di akhir zaman atau di penghujung zaman. Walaupun kita tidak tahu tanggal, hari, bulan, tahunnya, apalagi detik menitnya ya, kapan sebenarnya berakhir zaman ini. Tapi kita percaya bahwa kita sudah ada di akhir zaman, di penghujung zaman. Oleh karena itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kata dekat ini saya yakin dan saya pahami ya akhir zaman mungkin, kiamat mungkin, dan pastinya kedatangan Tuhan. Karena kita yakin Tuhan pasti datang menjemput gerejanya, mungkin lewat rapture gitu ya, atau pengangkatan. Nah, dan dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Apa maksudnya kuasai dirimu? Artinya saudara, kendalikanlah dirimu. Tapi sering sekali kita bukan menguasai diri kita. Kalau kita mau jujur, sering sekali kita maunya menguasai diri orang lain. Tapi firman Tuhan mengajak kita, karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, akhir zaman atau penghujung zaman atau kedatangan Tuhan atau kiamat itu sudah dekat. Jangan buang-buang waktu, jangan lengah. Kuasai dirimu, kendalikanlah dirimu, disiplinlah dirimu, gitu ya. Itu yang saya pahami kata firman Tuhan ini. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Rupanya untuk menjadi tenang ini, saudara, kita perlu menguasai diri. Untuk menjadi supaya kita tenang, kita perlu mengendalikan diri dan mendisiplinkan diri. Untuk apa? Dan tidak berhenti di sana, dikatakan kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rupanya saudara, kalau menurut ayat ini, orang sering sekali gak bisa berdoa karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Saudara, kalau untuk menghadiri KKR biasanya gampang, tapi kalau untuk menghadiri pertemuan doa itu agak sulit. Kenapa? Nah, tidak gampang seseorang itu untuk bisa tenang. Karena orang yang hatinya tenang bisa berdoa. Nah, yang dimaksud berdoa di sini apa? Saya catat ada beberapa gini, karena banyak orang pikir berdoa itu ya minta-minta gitu, bukan ya. Kalau sepemahaman saya, sepengertian saya, yang saya pelajari dan yang saya renungkan dan yang saya lakukan, yang saya mengerti, namanya berdoa itu bukan sekedar minta-minta. Walaupun kita minta kepada Tuhan itu juga namanya berdoa. Tapi lebih daripada itu, yang saya pahami berdoa itu nomor satu itu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita perlu menguasai diri kita. Kita perlu tenang supaya kita bisa bersekutu dengan Sang Pencipta kita, dengan Tuhan Allah kita, dengan Juru Selamat hidup kita, dengan Pencipta kita. Apalagi namanya berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Allah, bergaul erat dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Makanya kita perlu menguasai diri, mendisiplinkan diri, mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak menguasai diri kita, kita tidak akan pernah ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Asal kita mau berdoa, ada aja yang diingatkan daging kita, yang diingatkan dunia ini, yang diingatkan iblis buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Sehingga dari pagi sampai besok pagi nggak ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata di sini, kehidupan orang Kristen itu seperti ini. Kuasai diri, kendalikan dirimu, jangan diri orang lain, disiplin dirimu supaya engkau bisa tenang dan bisa berdoa, bisa bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya kalau semalam kita bersemangat berhari Natal, merayakan Natal, baju baru, mungkin makan enak, meriah-meriah, dimanapun saudara merayakannya, it's okay.
Puji Tuhan. Tapi saya yakin kalau Yesus sudah lahir dalam hidup kita, kalau kita sudah bernatal bertahun-tahun, saudara, Yesus sudah ada dalam hidup kita, berarti kalau Yesus sudah lahir dalam hidup kita, kita sudah bernatal, berarti Yesus pribadi, Yesus itu ada di dalam diri kita, saudara. Kepenuhan keberadaan Kristus itu ada dalam diri saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang-orang yang sudah setiap tahun merayakan perayaan Natal, sehingga tidak hanya kita merayakan Natal setiap tahun dengan meriah, tetapi setelah selesai Natal tidak ada apapun yang terjadi, tidak kelihatan dampak Natal itu dalam hidup kita, tidak kelihatan manfaat Natal itu, tidak kelihatan hasil dari Natal itu. Kalau menurut saya secara pribadi, hasil, manfaat, efek atau dampak seseorang bernatal menerima kelahiran Kristus, saudara, ada penguasaan diri. Amin. Ada pengendalian diri, ada disiplin diri. Kalau bagi saya berkat Natal yang nomor satu bukan berkat amplop, bukan berkat makan, bukan sekedar meriah-meriah. Kita perlu amplop, kita perlu makan, kita perlu juga meriah-meriah, sukacita, saudara. Tetapi ada yang jauh lebih diinginkan Tuhan bagi saya dan saudara lewat kelahirannya dalam hidup kita setiap pribadi, yaitu yang tadi, biarlah lewat perayaan Natal itu, biarlah dampak perayaan Natal itu buktinya kita bernatal, menerima kelahiran Kristus dalam hidup kita. Ada hubungan kita yang erat dengan Tuhan, ada waktu kita dari hari ke hari bersama dengan Tuhan, kita ada waktu berkomunikasi dengan Allah, kita butuh bergaul dengan Tuhan, kita punya waktu merenungkan, membaca Alkitab. Apa yang akan dihasilkan seseorang yang sudah bernatal? Apa yang akan dihasilkan kalau seseorang itu bersekutu dengan Tuhan atau berdoa, saudara? Hasilnya, kalau menurut saya lagi, hasilnya nomor satu adalah mereka akan cinta yang namanya ibadat. Cinta memuji menyembah Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan. Dia akan cinta firman Allah. Dia akan suka baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah berkat Natal yang sesungguhnya kalau menurut saya. Nah, saudara masih mau berkat Natal itu? Alkitab bilang begini, Yesus bilang begini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan suruh cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada di Alkitab, ada di dalam hubungan dengan Tuhan, ada di dalam perenungan firman Tuhan, ada dalam ibadah. Amin, saudara. Ada dalam pujian penyembahan. Cari, dapatkan. Ini adalah berkat Natal, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita belajar mendisiplinkan diri masing-masing. Lepas daripada pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, pastikan ada waktu dengan Tuhan. Yang pasti pekerjaan kita bukan yang berdosa, saudara. Nah, oleh karena itu seperti inilah sebenarnya kehidupan orang Kristen itu. Nah, apa hasil daripada doa tadi, saudara? Hasil daripada kita berdoa, karena Tuhan tadi bilang, kuasailah dirimu, kesudahan sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa hasilnya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan, membaca firman, memuji menyembah Tuhan? Hasilnya apa, saudara? Nomor satu hasilnya, saudara, nomor satu hasilnya, kita melekat dengan Tuhan. Roh kita terikat dengan Tuhan. Setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di mana nama Tuhan dipuji, ditinggikan, disebutkan, di situ Yesus ada. Bahkan Tuhan juga berkata Tuhan ada di atas puji-pujian umatnya. Kalau kita panggil namanya, kita datang kepada Dia, Dia hadir dalam hidup kita. Nomor satu, kita akan melekat dengan Tuhan. Kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Tuhan. Kita akan dipenuhi oleh hadirat Allah. Sehingga saudara, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, lewat doa, berhubungan dengan Tuhan, hasilnya maka kita akan mulai memiliki kasih dan belas kasihan. Kita akan mulai memiliki yang namanya pengampunan seperti yang Yesus miliki. Kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, maka kasih yang daripada Tuhan itu akan memenuhi hati kita sehingga kita mampu mengasihi dan mengampuni. Dan kita akan mulai memiliki yang namanya kepedulian satu dengan yang lain. Kita tidak akan menjadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri, tapi kita akan mulai memiliki kepedulian. Kita akan mulai
kita akan mulai memiliki damai sejahtera dan sukacita. Karena orang yang bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ini dia akan dipenuhi oleh segala keberadaan Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita akan mulai bergairah menjalani hari-hari kita. Kita akan lebih semangat mengiring Tuhan. Kita akan lebih bergairah melakukan pekerjaan aktivitas kita. Kita akan lebih semangat, lebih setia melayani Tuhan. Ini hasilnya. Makanya dikatakan tadi kesudahan itu sudah dekat. Itu bicara tentang akhir zaman. Saudara, kalau kita melihat cerita tentang akhir zaman, saudara sudah tahu apa yang ada di sana, saudara. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, maka kita juga akan mulai memiliki yang namanya kerendahan hati. Dengar baik-baik, saudaraku. Tidak ada orang yang bisa memiliki kerendahan hati yang benar kalau mereka jauh dari hadirat Tuhan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Karena kerendahan hati itu gak datang dari dunia ini. Dunia ini bilang kamu, aku. Tapi kalau anak Tuhan bilang kita bersaudara, ya, kerendahan hati akan mulai menjadi milik kita. Apalagi kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita akan mulai diberikan Tuhan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan ingat baik-baik, suara Tuhan itu harus seturut firman. Kalau ada suara yang bertentangan dengan firman, itu pasti bukan suara Tuhan, itu suara yang lain. Saya tidak tahu suara siapa. Apalagi yang akan kita miliki, berkat apalagi yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki penguasaan diri sehingga kita bisa tenang dan kita bisa berdoa atau bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara, apa lagi? Kita akan mulai memahami, mengerti kehendak Tuhan walaupun tidak sempurna. Ya, kita akan mulai mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang tidak, sehingga kita tidak sembarangan mengerjakan apa saja. Dan yang seterusnya apa lagi? Kita akan mulai dimampukan untuk melakukan kebenaran firman. Saudara, kita mencatat kalau kau cuma mendengar firman dan tidak melakukannya, maka kau menipu dirimu sendiri. Kita akan menjadi seorang penipu kalau kita cuma suka dengar firman atau baca firman tapi tidak pernah melakukannya. Tapi biasanya kalau seseorang itu suka mendengar firman, suka membaca firman, pasti Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman, sehingga apa yang dijanjikan oleh firman itu saudara digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, inilah hasilnya, inilah berkatnya, inilah dampaknya, inilah efeknya dan manfaatnya kalau kita sudah bernatal sebenarnya. Sehingga kita tidak hanya semangat di hari Natal. Saya berdoa dan saya berharap tentunya kerinduan Tuhan, saudaraku. Tidak hanya di hari Natal kita berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Tidak hanya hari Natal kita semangat menyanyi menyembah Tuhan. Tidak hanya di hari Natal kita bergairah sukacita, tidak. Seperti yang kemarin saya sampaikan, sukacita Natal. Kenapa kita bersukacita? Saudara sudah dengar kemarin. Karena kelahiran Kristus itu tidak sama dengan kelahiran yang lain. Sukacita Natal itu abadi, kekal sifatnya, saudara. Oleh karena itu mari saudaraku semuanya terima berkat-berkat Natal itu. Jangan hanya uang. Uang itu cuma pelengkap, kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Inilah yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu. Kenapa kita harus menguasai diri? Supaya kita bisa tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Apa yang harus kita, apa manfaat daripada berdoa? Yang saya sudah sebutkan tadi, saudara. Saya kembali ke depan sebentar. Tadi dikatakan kuasailah dirimu karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu bicara akhir zaman. Coba mari kita lihat, kita baca sebentar tentang akhir zaman. Kita diminta supaya menguasai diri. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Kita buka 2 Timotius. Ini biasa saya sampaikan. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, saya bacakan buat saudara semua ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Ini sebenarnya kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu. Inilah keadaan manusia di akhir zaman sekarang, saudara. Akhir zaman itu sekarang. Kalau saudara perhatikan ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, keadaan manusia sekarang persis seperti yang dikatakan Alkitab ini. Sudah digenapi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan gini. Keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ke 5 saja. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapa bilang saat ini bukan masa yang sukar, masa yang sulit,
Waktu yang sukar dan sulit. Sesulit apa, sesukar apa, saya rasa gak perlu saya sampaikan dan jelaskan. Kita semua tahu waktu saat-saat ini sangat-sangat sulit. Apalagi saat sekarang ini, dalam tahun ini saudara, sangat sulit karena si corona. Belum lagi si krisis, belum lagi sakit penyakit, belum lagi kejahatan ada di mana-mana saudara. Pemberontakan ada di mana-mana, kesombongan ada di mana-mana, keegoisan ada di mana-mana. Tidak ada lagi kasih saudara. Ayat 2 dibilang manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois. Dan itu sudah biasa kita temui di mana saja. Bahkan ada di gereja. Dan saya harap tidak ada di gereja saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Pastikan bukan kita orangnya, amin. Nah, manusia akan mencintai diri. Manusia kalau sudah mencintai dirinya, dia gak peduli dengan siapapun, termasuk mungkin keluarganya. Dan menjadi hamba uang. Apa-apa uang, apa-apa dihitung dengan uang. Begitulah saat ini. Makanya Tuhan bilang kuasai dirimu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktunya dengan Tuhan, hanya karena ini, uang. Uang kita perlu saudara. Tapi ingat baik-baik, Alkitab mencatat pada hari kemurkaan uang tidak berguna dan tidak bisa menolong kita saudara. Kita perlu cari uang, tetapi jangan semuanya diuangkan. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan. Ada banyak orang menjadi hamba uang. Dari mana kita tahu kalau kita sudah menjadi hamba uang? Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kita tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, perintah Allah, nasihat-nasihat firman Tuhan. Yang kita pikirkan uang. Mati tinggal uang itu. Baru tahu. Mereka akan membual itu, mencemooh, menggosip dan menyombongkan diri, merasa benar, merasa hebat. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara semua tahu ya, pembohong, pendusta itu semua saudara kandung itu. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Oh, itu sekarang banyak sekali, coba saudara lihat di YouTube. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, durhaka. Ada banyak orang beragama tapi tetap tidak bertuhan. Beragama belum tentu bertuhan, tapi kalau bertuhan pasti beragama. Orang yang bertuhan, saudara, dia mengutamakan Tuhan, takut sama Tuhan, menghormati Tuhan. Orang kalau bertuhan, menghormati Tuhan, takut kepada Tuhan, dia tidak akan mencintai dirinya atau tidak egois. Dia tidak akan menjadi hamba uang, tapi dia akan menjadi hamba Tuhan. Dia tidak akan penggosip, membual, pencemooh. Tidak. Orang yang mencemooh itu, kenapa dia mencemooh? Karena menurut dia yang paling benar, paling baik. Dan saya percaya tidak ada di antara saudara. Tidak menyombongkan diri. Mereka tidak akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Apalagi dia bilang tidak tahu mengasihi. Bukan tidak tahu, kalau menurut saya tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai saudara. Yang maunya sakit hati, dendam, benci. Nah, suka menjelekkan orang, merendahkan orang, menghina orang, gitu ya. Jangan ya. Tidak ada di tempat ini ya saudaraku ya. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau tidak suka yang baik berarti dia suka yang jahat, suka yang dosa-dosa, suka berkhianat, berbohong, tidak berpikir panjang, cepat ambil keputusan, berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sudah pasti, karena dia awalnya aja sudah mencintai diri sendiri. Secara ayat 5 diperhatikan ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya apa? Mereka ibadah, seakan-akan beragama dan bertuhan. Tetapi dibilang ini, secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara fisik mereka mungkin beribadah, bicara mungkin soal Tuhan gitu, soal kasih, tetapi karakternya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah manusia akhir zaman. Tidak ada belas kasihan, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati Tuhan saudara. Makanya tadi kita kembali ke kitab Petrus tadi. Makanya dia bilang tadi, kesudahan segala sesuatu atau akhir zaman. Dunia ini sudah mau kiamat, begitu. Oleh karena itu kuasai diri. Amin. Boleh katakan saya mau belajar menguasai diri saya. Amin saudara. Mari kita belajar menguasai diri kita, bukan menguasai diri orang lain. Karena beda menguasai diri sendiri dengan menguasai orang lain, ya. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan. Inilah berkat Natal yang sebenarnya saudara. Amin.
Nah seterusnya kita pergi ke ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Rupanya ini yang Tuhan mau. Kenapa kita harus menguasai diri? Kenapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berdoa. Karena kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi, saudaraku, kita tidak akan pernah mampu mengasihi atau melakukan perintah Tuhan. Makanya setelah ayat 7 tadi dibilang seperti itu, ayat 8 dia bilang, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak dosa, saudara. Kasih itu adalah karakter Allah. Mari kita melihat apa kata 1 Yohanes. Kita pergi ke 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20-21. 1 Yohanes pasal yang keempat bicara soal kasih di sana ya. Ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta atau pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita berkata kita orang bertuhan, orang beriman, orang bernatal, yang mengaku Yesus sudah lahir dalam hidup kita, tetapi kita tidak mampu mempraktekkan kasih Allah. Kita berkata aku mengasihi Allah. Firman Tuhan bilang, 1 Yohanes berkata, dia adalah seorang pembohong. Dan saya percaya tidak ada seorang pembohong di hadapan saya. Amin. Tidak ada di antara saudara satupun seorang pembohong. Yang ada di hadapan saya mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah menerima kelahiran Kristus dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah bernatal setiap tahun. Amin, saudaraku. Ini yang dimaksud Tuhan. Ini yang berkat-berkat Natal tadi. Dan dia bilang, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah ini hati-hati kalau zaman sekarang. Amin. Nah ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Artinya saudara, sebenarnya dampak kita sudah berhari Natal, efeknya daripada kita yang sudah menerima kelahiran Kristus atau bernatal, saudara, kita suka mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Karena kasih itu adalah karakter Allah. Kasih itu adalah salah satu tanda, bukan salah satu, kasih itu adalah tanda nomor 1 seseorang sudah menerima Tuhan, sudah percaya kepada Allah yang hidup. Kasih itu adalah tanda seseorang yang sudah bernatal, apalagi bertahun-tahun. Layanilah seorang akan yang lain. Mari saling melayani satu dengan yang lain. Jangan saling dilayani. Mari saling melayani sesuai dengan karunia, sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Yang telah dianugerahkan tiap-tiap orang, kepada yang dianugerahkan, yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari saling melayani. Jangan cuma di hari Natal kita rame-rame, tapi selepas dari Natal kita praktekkan kasih itu. Kita melayani satu dengan yang lain. Kita mengajak satu dengan yang lain. Ajak berdoa, ajak beribadah, ajak baca firman, ajak penginjilan. Amin. Dan dikata lagi ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bagaimana sih maksudnya berbicara? Kalau kita mau berbicara satu dengan yang lain, maksudnya kan, baiklah ia berbicara sebagai orang, seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Bagaimana seseorang menyampaikan? Saya sedang menyampaikan firman Allah, saudara. Artinya begini, dengan semangat, dengan senyum, dengan tulus. Kalau bicaralah dengan semangat gitu ya. Bicaralah dengan tulus, dengan jujur gitu ya. Bicaralah dengan sukacita, membangun gitu, membangkitkan semangat orang. Kalau kita bicara kita itu membangkitkan semangat orang, menyembuhkan penyakit orang lain, menghibur orang yang susah hati. Jangan kita bicara mematikan orang lain, melemahkan iman percaya orang lain. Amin. Biarlah pembicaraan kita membuat orang benci dosa, membuat orang meninggalkan dosanya, meninggalkan kesedihannya. Jangan ucapan-ucapan mulut kita membuat orang berdosa, membuat orang sakit hati, membuat orang terluka. Jangan. Maka dia bilang, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Artinya jangan tanggung-tanggung, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan melayani, saudara. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Bukankah kita selalu menyanyi, melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin.
Nah, apalagi kenapa kita semua melakukan ini? Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, dengan segenap hati kita. Kalau kita mau melayani, kalau kita dipanggil untuk melayani, kita memang dipanggil untuk semua melayani. Mari melayani satu dengan yang lain. Mari melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tulus di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mengamati anak-anak manusia. Tuhan perhatikan dan Tuhan lihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat setiap detik, setiap menit, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari dengan semangat dan bergairah. Mari kita tunjukkan kepada Allah, kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekeliling kita, bahwa kita sudah bernatal bertahun-tahun, bahwa Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Manfaatnya, hasilnya ada kasih, ada kepedulian, ada penguasaan diri, pengendalian diri, ada kebaikan dan belas kasihan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa dan berharap, dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perayaan Natal kita kemarin, tahun 2021, semangat gairah kita lebih besar daripada tahun 2020. Kesetiaan kita lebih kuat. Amin. Iman percaya kita makin meningkat. Cinta kasih kita kepada Tuhan makin dalam, makin besar, makin tinggi. Kepedulian kita kepada sesama kita, teman-teman kita, keluarga kita, semakin hangat. Amin, saudaraku. Nah, untuk apa ini semuanya? Ayat terakhir bilang ini, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi semuanya ini kita kerjakan, Bapak Ibu. Semuanya ini kita lakukan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Cuma satu tujuannya. Bukan supaya kita dipuji dan dimuliakan orang, bukan. Bukan supaya kita ditinggikan, dipuja-puja orang, bukan. Bukan juga supaya gereja kita dipuji-puji orang, bukan. Tapi semuanya ini kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati. Walaupun kita mungkin mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan kita. Tujuannya cuma satu, supaya Allah kita dimuliakan dalam segala sesuatu, supaya Tuhan kita ditinggikan, dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah kita rayakan semalam di perayaan Natal kita. Ialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, kata firman Tuhan. Kesimpulan saya sekali lagi, mari saya mendorong kita semuanya, dimulai juga dari saya. Mari kita lebih bergairah, kita praktekkan, kita tunjukkan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang di sekeliling kita, bahwa Yesus bukan sekedar didengung-dengungkan di perayaan Natal. Yesus bukan cuma lahir di Bethlehem, tapi Yesus lahir dalam hati kita semuanya yang percaya kepada-Nya. Amin, saudaraku. Saya berdoa biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, semua saudara, terkhusus jemaat GBI Bahasa Bandara Sanwi Mentari Kot Kuala Lumpur yang terkasih, yang tersayang, yang saya rindukan dan doakan siang dan malam, cinta kasih kalian kepada Tuhan makin hari makin mendalam, makin besar kasih kalian kepada Tuhan. Tunjukkan kepada orang lain bahwa ada Yesus yang sudah lahir dalam hidup kalian. Kalian peduli satu dengan yang lain. Kalau ada teman-teman yang sudah lama tidak beribadah, ajak beribadah. Kalau ada teman-teman yang sakit, mari doakan sama-sama. Kalau ada bersusah hati, mari datang berikan penghiburan. Jangan berikan beban berat kepada mereka. Amin, saudaraku. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Sebagai respon kita, saya mau kita angkat satu pujian, melayani. Lebih sungguh, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Kita mau tunjukkan kepada dunia ini bahwa kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu di bumi ini dan kelahiran Kristus dalam hidup kita membuat kita makin sungguh melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, makin serius mengikut Tuhan, makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan, makin serius mengasihi, memperdulikan satu dengan yang lain. Haleluya. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang
menjadikan komitmen kami, pernyataan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau melayani, mengasihi, bahkan mengampuni. Ajar mampukan kami Tuhan untuk melayani lebih sungguh. Terlebih di tahun 2021, biarlah kami lebih sungguh-sungguh melayani, mengasihi, memperdulikan satu dengan yang lain. Kami mau buktikan, kami mau tunjukkan kepada dunia, terlebih kepada orang-orang di sekeliling kami, bahwa Yesus sudah lahir dalam hidup kami, bahkan sudah memenuhi kami, berkarya dalam hidup kami. Dan sebagai tanda hormat syukur kami mau membagikan kasih itu Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menjadi roti yang terpecah, menjadi saksi dan saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada, lewat perkataan kami, lewat sikap, tingkah laku, perbuatan, bahkan pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami Bapa. Mampukan kami Roh Kudus. Kami serahkan, percayakan hidup kami setiap pribadi dalam tangan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman. Terima kasih buat hikmat pengurapan. Terlebih terima kasih buat seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Berkati mereka, mampukan mereka, urapi, pakai mereka menjadi saksi dan saluran berkat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan kaki Tuhan, terlebih menjadi perpanjangan lidah Tuhan di muka bumi ini, sebagai bukti bahwa mereka sudah bernatal, sudah menerima kelahiran-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini, seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diubah dan dibaharui, dimampukan untuk menjadi saksi Kristus pada akhir zaman ini, memiliki penguasaan diri, memiliki disiplin, memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sebagai bukti bahwa mereka sudah menerima kelahiran. Terima kasih, terpuji, termulia nama-Mu. Hamba serahkan seluruh umat dalam tangan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua tangan kita, kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkatimu, keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan menyertai, melindungi, memelihara engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, masa depan, rumah tangga. Tuhan memberkati kesehatanmu, meja makan. Tuhan menghibur, menolong, menuntun, melindungi, memelihara hidup. Dan Tuhan mengurapi, memperlengkapi, bahkan memakai engkau menjadi saksi dan saudara berkat. Sehingga dimanapun kau berada, nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awal ramai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini, sama-sama kita angkat tangan. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan buat kita semuanya, tetap maju dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.